Sintayong dan timnas Indonesia dimata-matai jurnalis Cina. Sandy Walsh bongkar sosok Sintayong. Komentator ESPN puji pemain keturunan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 masih punya peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Caranya Garuda Muda harus lebih dulu jadi tim penghuni dua besar di akhir fase grup Piala Asia U23 2024. Setelah lolos ke fase knockout, Piala Asia U23 langsung memanggungkan laga perempat final. Kuota lolos langsung untuk wakil Asia untuk Olimpiade Paris sendiri adalah 3 negara. Hal itu berarti timnas Indonesia harus bisa lolos ke partai final Piala Asia U23 untuk langsung mengunci tiket ke Paris 2024. Bila kalah di babak semifinal, timnas U23 Indonesia juga bisa merebut tiket ke Olimpiade dengan cara memenangkan duel perebutan tempat ketiga. Jika timnas Indonesia U23 kalah di babak perebutan tempat ketiga, masih ada peluang terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Caranya adalah lewat babak playoff lawan wakil Afrika. Pada Piala Asia 2023 di Qatar, timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain muda potensial. Beberapa pemain tersebut menjadi tulang punggung skuad Garuda dengan selalu menjadi starter. Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Alkan Bagot, hingga Pratama Arhan adalah pemain-pemain di bawah 23 tahun yang rutin main di Piala Asia 2023. Dengan banyaknya pemain di bawah 23 tahun yang bermain di Piala Asia, PSSI ingin pemain itu digunakan timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda sendiri bakal memiliki banyak keuntungan dengan masuknya sejumlah pemain-pemain muda di timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Keuntungan utama adalah timnas Indonesia U23 nanti akan mempunyai pemain dengan pengalaman besar di level senior, telah tampil dalam 4 pertandingan di Piala Asia. Pengalaman tersebut diharapkan membantu tim asuhan Sintayong yang tampil apik di Piala Asia U23. Meski demikian, keinginan PSSI membawa pemain yang bermain di luar negeri ke Piala Asia U23 bakal terbentur dengan regulasi FIFA. Sintayong dan timnas Indonesia ternyata dipantau jurnalis asal Cina yang bernama Ho Dieu Hoa. Ia bahkan memiliki saran kepada timnas Vietnam untuk menumbangkan timnas Indonesia di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024. Dikutip dari media Vietnam Total 24/7, Ho Dieu Hoa menilai Vietnam bisa menumbangkan timnas Indonesia jika mengandalkan pemain-pemain senior. Sebelumnya saat kalah 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Vietnam tak bisa mengandalkan sejumlah personel andalannya karena cedera. Saat ini timnas Vietnam berada di posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin dari 2 laga. Sementara itu timnas Indonesia menempati posisi keempat usai mengumpulkan 1 angka. Skuad Garuda sendiri bisa menyalip Vietnam jika minimal meraih 4 angka dari 2 pertandingan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Media Vietnam dan Viet melihat adanya pemain-pemain naturalisasi mengubah persaingan sepak bola di Asia Tenggara. Dan Viet memberikan contoh kiprah Garuda dan Malaysia di Piala Asia ini. Timnas Indonesia yang mengandalkan 1 pemain naturalisasi yakni Mark Locke plus sejumlah pemain keturunan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian Malaysia yang datang dengan buntutan 14 pemain naturalisasi memang rontok di fase grup. Namun skuad asuhan Kim Pan-gun ini sanggup menahan imbang tim kuat Korea Selatan dengan skor 3-3. Karena itulah dan Viet memandang program naturalisasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia cukuplah efektif. Mereka memandang ini sebagai ancaman bagi sepak bola Vietnam dan Thailand, 2 negara terkuat di Asia Tenggara. Baik keturunan Sandy Walsh optimis timnas Indonesia masih dapat bersaing dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut Sandy Walsh, penampilan timnas Indonesia di Piala Asia menjadi penentu utama, di mana hasil pertandingan di bulan Maret akan memegang peranan kunci dalam menilai potensi mereka untuk melangkah ke babak berikutnya. Untuk meraih posisi 2 besar dan melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, pertandingan melawan Vietnam dianggap krusial. Pasca pertandingan melawan Vietnam nanti, timnas Indonesia pun akan melangsungkan 2 pertandingan terakhir di bulan Juni sebagai tuan rumah menghadapi Irak dan Filipina.
Selain berbicara tentang peluang di kualifikasi Piala Dunia, Sandy Walsh juga berbicara tentang sosok Sintayong di Timnas Indonesia. Sandy Walsh sejauh ini sudah mencatatkan 9 caps bersama skuad Garuda. Sempat beberapa kali gagal bergabung dengan pemusatan latihan Timnas, perlahan dia menjadi pemain andalan pilihan Sintayong. Apalagi dia bisa bekerja di beberapa posisi yang membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ragu memasang Sandy. Berbicara tentang Sintayong, Sandy Walsh memiliki penilaiannya tersendiri. Menurutnya, pelatih berusia 53 tahun ini adalah sosok yang cukup hebat. Selain itu, beberapa kali Sintayong bisa mencairkan suasana dengan sikapnya yang lucu. Jauh lebih dari itu, Sandy Walsh mengakui bahwa Sintayong memiliki beragam taktik yang membuat permainan skuad Garuda lebih modern. Untuk itu, pemain berdarah Surabaya ini menilai PSSI layak untuk memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Penampilan impresif calon pemain Timnas Indonesia Tom Haye pada laga SC Heerenveen versus Ajax Amsterdam menjadi sorotan media Amerika Serikat ESPN. Seperti yang diketahui, ESPN jadi pemegang hak siar Eredivisie untuk menayangkan di negeri Belanda hingga tahun 2030. ESPN dalam pemberitaan terbarunya merangkum seluruh pertandingan Eredivisie yang telah berlangsung akhir pekan ini. Komentator ESPN untuk tayangan Eredivisie, Kees Kwakman, merangkum seluruh keseruan pertandingan ini. Menariknya, komentator ini memuji setinggi langit penampilan Tom Haye di lini tengah SC Heerenveen saat jumpa dengan Ajax. Komentator ESPN untuk pertandingan Liga Belanda itu menyebut bahwa SC Heerenveen itu bisa mendapatkan uang lebih banyak jika mau menjual Tom Haye di bursa transfer mendatang. Pada awal perjalanan tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengakui melibatkan pelatih-pelatih lokal dalam pemilihan pemain. Sintayong melibatkan mereka untuk memberikan rekomendasi pemain yang layak main di Timnas Indonesia. Di balik kebijakan potong generasi, tidak jarang ada pemain-pemain yang pemanggilannya ke Timnas Indonesia diragukan. Menariknya terkait pemain titipan di Timnas Indonesia, Sintayong mengakui ada upaya untuk melakukannya itu. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyebut siapa yang coba menitipkan pemain, akan tetapi dia menolak upaya tersebut. Selama melatih Timnas Indonesia, Sintayong juga dikenal punya kebijakan tegas dalam hal disiplin. Pelatih berusia 53 tahun itu pernah mencoret beberapa pemain karena alasan melanggar aturan disiplin di Timnas Indonesia. Media Vietnam Tan Dien memprediksi Doan Van Hau akan kembali memperkuat Timnas Vietnam. Pemain berposisi bek sayap tersebut telah merangkak dari cedera yang ia terima pada awal musim 2023-2024. Menurut Tan Dien, kondisi Doan Van Hau saat ini mengalami perkembangan baik dan berpotensi besar ikut serta kala menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika benar Doan Van Hau memperkuat Vietnam pada Maret mendatang, tentunya ini menjadi ancaman berbahaya untuk skuad Garuda. Ia bisa meredam serangan-serangan Timnas Indonesia dari sayap. Ex-pemain Hanoi FC itu pun juga bisa membantu serangan Vietnam dari sektor sayap kiri. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.